saya kira ini sifatnya mengingatkan saja. Ketika kita menentukan dasar negara, maka pembahasan terkait dengan dasar negara, misalnya waktu itu mulai dari 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu tidak selesai. Menetapkan 5 sila itu tidak selesai. Sampai akhirnya kita ingat dalam sejarah itu Piagam Jakarta 22 Juni. Piagam Jakarta 22 Juni bunyi Pancasila, sila pertama gimana Bapak Ibu? Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pun ternyata menjadi diskusi panjang. Dan di antara para tokoh pendiri bangsa, kalau itu tetap dipaksakan menjadi sila pertama, maka sebagian tokoh-tokoh itu akan keluar dari kesepakatan untuk mendirikan Indonesia. Nah, maka kemudian diskusi-diskusi tokoh-tokoh sepakat dengan kalimat ketuhanan yang maha besar. Jadi sebenarnya memang perdebatan perbedaan ya sudah terjadi sejak dulu, tetapi kemudian sepakat dengan membentuk negara kesatuan. Jadi sebenarnya NKRI harga mati itu sejak awal sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 1 itu berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi memang udah kesepakatan sebagai negara kesatuan. Nah, Bapak Ibu, perjalanan sejarah ini kok agak sulit ya? Atau slide? Ya, Bapak Ibu, terkait dengan FKUB ini saya coba menekankan kembali, karena saya kira Bapak Ibu mengikuti betapa perdebatan FKUB misalnya kemarin di provinsi. Ini saya kira mungkin sedikit perlu saya ungkap di sini terkait bagaimana ke depan ini juga kita perlu kehati-hatian, bahwa ternyata memang di luar sana itu belum tentu punya pemikiran yang sama dengan kita yang hari ini bergabung di dalam FKUB. Nah, Bapak Ibu misalnya kalau di dalam aturan FKUB kita Undang-Undang Dasar saya kira tadi sudah disinggung oleh Pak Kakan Wilkemenak. Next slide. Nah, kalau kita lihat terkait dengan landasan kita membentuk FKUB sampai dengan hari ini itu kan masih peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, betul ya? Betul. Kalau kita lihat di sini peraturan bersama ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian tempat ibadah. Nah, kalau kita lihat poinnya ada 3 di sini terkait dengan pelaksanaan tugas kepala daerah, berarti bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota. Lalu kemudian pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah. Ada kaitannya dengan pendirian rumah ibadah. Lalu kemudian peraturan gubernurnya, kalau di provinsi itu peraturan gubernur, kalau di kota tadi saya lihat ada pedomannya. Pedoman pembentukan forum kerukunan umat beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah. Jadi pedoman pembentukan forum kerukunan umat beragama. Artinya memang FKUB itu dibentuk oleh pemerintah daerah untuk kaitannya dengan pelaksanaan ini. Pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian tempat ibadah. Dan salah satu tugas FKUB yang menurut saya sangat urgent itu adalah memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskusinya kemarin itu pihak lain menginginkan agar pembentukan FKUB itu
dilepas ke masyarakat, biar masyarakat yang menentukan siapa yang duduk di dalam kepengurusan FKUB. Nah, ini saya lempar untuk bahan diskusi, bahan renungan kita. Nah, kekhawatiran kita kalau nanti dilepas bebas ke masyarakat, kebetulan memang peraturan bersamanya ini belum dirubah. Artinya ada campur tangan pemerintah di sini untuk pembentukan FKUB. Nah, dari segi filosofi dan juga sosiologis, kira-kira kalau dilepas bebas ke masyarakat, bisa mungkin nggak ada lebih dari satu FKUB dalam satu kabupaten kota atau dalam satu provinsi? Ya, bisa lebih dari satu, bahkan mungkin bisa lebih dari dua. Karena Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sadar juga bahwa hari ini itu ternyata di masing-masing organisasi keagamaan tidak hanya satu. Islam misalnya, saya lihat banyak sekali, mungkin lebih dari 21. Padahal anggota FKUB itu hanya 21 kalau di provinsi, dan Islam di situ hanya 11. Saya coba lihat juga agama-agama yang lain, ternyata bukan hanya satu organisasi keagamaannya. Maka kalau ini dilepas bebas, ada kemungkinan nanti FKUB itu lebih dari satu atau bahkan di atasnya 2 atau 3. Pertanyaannya, kalau nanti lebih dari satu, siapa atau FKUB mana yang nanti akan memberikan rekomendasi untuk pendirian tempat ibadah? Ya, Bapak Ibu, ini saya kira agak urgent karena tadi sudah disinggung Pak Mustahil bahwa ternyata banyak orang yang tidak sepakat dengan kita, dan banyak juga pihak-pihak yang menginginkan perubahan yang belum tentu perubahan itu bisa terukur. Maka saya kira memang bukan toh kita alergi terhadap perubahan, tetapi kita juga harus kritis ketika dikritisi. Apakah kemudian itu membawa kepada sesuatu yang lebih baik, atau bahkan mungkin menjadi bagian dari penghambat. Terlebih lagi kalau patokan kita masih pada peraturan 2 menteri ini terkait dengan pelaksanaan tugas kepala daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Maka mohon maaf, kami sering menyebut FKUB ini adalah organisasi masyarakat plat merah. Jadi kalau di provinsi itu kita punya organisasi plat merah itu ada 3. Yang pertama FKUB, yang kedua itu FKDM, dan yang ketiga itu FPK. Saya tidak menyebut MUI karena ini di bawah Kesbangpol, maksud saya binaannya Kesbangpol ini yang plat merah ini, FKDM, FPK, dan FKUB. Dan ini wajib hukumnya untuk dibiayai oleh pemerintah daerah karena konsekuensi dari pembentukan. Jadi ketika dibentuk, ya mestinya juga harus dibiayai. Nah, kecuali FKUB Provinsi Jawa Tengah gitu ya. Karena FKUB Provinsi Jawa Tengah itu sudah dicairkan di awal tahun bantuannya gitu. Kayaknya bukan saja di Kesbangpol, tapi di lain tempat juga begitu. Tapi bukan berarti kita tidak ada ikhtiar yang lain. Tenang saja gitu. Next slide. Nah, maka Bapak Ibu, next slide. Kalau saya lihat dari tadi konsideran peraturan 2 menteri sampai dengan peraturan gubernur, ada satu kesimpulan yang saya cetak merah di sini. Kerukunan umat beragama ini merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Jadi kalau umat beragama ini rukun, insya Allah nasional rukun, negara rukun. Tapi kalau umat beragama tidak rukun, nah ini ancaman besar bagi negara ini.
Lah, maka mohon maaf, aliran-aliran keras, aliran-aliran ekstremisme itu selalu menggunakan agama untuk kemudian mempertentangkan dengan misalnya Pancasila atau nilai-nilai NKRI. Itu selalu menggunakan baju agama. Ini yang saya kira harus kita antisipasi bersama. Baik dia ekstrim kanan maupun dia ekstrim kiri, dia selalu akan menggunakan agama. Karena agama ini ternyata bagi mereka paling mudah untuk kemudian mendoktrin orang supaya mengikuti apa yang diinginkan. Maka mohon maaf kalau misalnya ada radikalisme, terorisme, itu ya lagi-lagi bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya yang memang sengaja menggunakan baju agama untuk menyebarkan fahamnya atau alirannya. Termasuk misalnya yang ekstrem kiri, kita dulu pernah membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI. Bapak Ibu sekalian, next slide. Nah, maka harapannya bagaimana FKUB? Nah, ini mumpung kita kumpul, saya juga berpikir insya Allah ke depan kegiatan difasilitasi oleh Kesbangpol Provinsi. Dan saya terima kasih Kesbangpol Kota ini sudah mendahului kami, karena lagi-lagi bukan kami terlambat, tapi kebetulan anggaran kami sudah cair sebelum pemilihan FKUB yang baru gitu ya, maka harus sabar dikit. Nah, harapannya FKUB ini sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai tokoh-tokoh agama yang bergabung dalam forum kerukunan umat beragama, ini harapannya memiliki semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, dan menjadi perekat bangsa menjaga keutuhan NKRI. Karena kita bahasanya kerukunan, maka tentu harapannya sebelum rukun keluar harus rukun ke dalam dulu. Bagaimana kemudian kita mengkampanyekan kerukunan di luar kalau di dalam kita tidak rukun? Maka mudah-mudahan yang hadir di sini, saya yakin, hakul yakin, pastilah rukun bersama. Next slide. Nah, sekarang tantangan kita Bapak Ibu. Tantangan kita hari ini itu ada kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Padahal Pancasila ini adalah sebagai pemersatu kita, termasuk pemersatu kita di dalam umat beragama di Indonesia. Lalu kemudian Pancasila ini menjadi titik tengkar. Jadi ada klaim dan perebutan makna Pancasilais. Saya kemarin baru dapat informasi, tapi belum mendalami. Kelompok Gavatar yang dulu pernah melakukan kegiatan di Kalimantan dan dulu kembali itu kebetulan dipusatkan di Asrama Haji Nurul Huda. Ini sekarang sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang menamakan diri organisasi Pancasilais. Nah, inilah bentuk-bentuk ancaman-ancaman kita. Jadi orang mengklaim dia Pancasilais, tapi dia menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya maaf, sekarang hari ini juga orang mengatasnamakan paling demokratis, tapi dia sendiri kadang melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang demokratis. Nah, maka saya kira Bapak Ibu sekalian, tantangan kita lumayan saya kira ke depan. Misalnya Bapak Ibu, tadi Pak Mustamaji, Pak Ketua kita mengatakan bahwa Jawa Tengah, Kota Semarang itu tahun 2023 sebagai kota toleran kelima. Yang
ke 5 ya? Dari 7 ke 5. Itu kalau saya tidak salah yang survei Setara Institut. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu tentu percaya dengan surveinya Setara Institut. Karena Setara Institut ini kan bukan saja toleransi, tapi dia banyak melakukan pengukuran-pengukuran terkait dengan ilmunya dia tentu. Dan hari ini survei itu kan sudah kalau saya bilang ya sudah statistik lah gitu ya. Nyatanya survei pemilu misalnya juga mendekati gitu kan, dia sebutkan errornya berapa. Nah ini ada surveinya Bapak Ibu, Setara Institut 2023, 83,3% pelajar SMA menganggap Pancasila bisa diganti. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak dengan survei ini? Iya, percaya survei ini. Tinggal yang di survei itu sampelingnya yang mana? Ini hasil survei juga. 83% ini menginginkan Pancasila bisa diganti. Ya, bisa diganti itu bukan berarti harus diganti, tapi dia menganggap bisa diganti. Nah ini saya kira PR yang berat bagi kita. Data ini tidak selalu saya sampaikan, tapi saya kira boleh saya sampaikan ke FKUB karena ini bagian tantangan kita ke depan. Next slide. Ya, maka saya kira tidak ada kata lain kecuali kita memang harus menyebarkan, mengkampanyekan cinta Indonesia seutuhnya. Cinta rakyatnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya harus kita cintai. Cinta wilayahnya sejengkal apapun harus kita pertahankan dari serangan-serangan dari luar. Dan Bapak Ibu tentu saja kita cinta simbol-simbol negara. Cinta merah putih, cinta Pancasila, termasuk cinta pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat siapapun itu harus kita cintai. Maka di dalam doa kita itu kan selalu kita mohonkan ampun kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena negara tidak kuat pemimpinnya, tentu saja ini akan menjadi masalah ke depannya. Maka siapapun pemimpin kita harus kita cintai sebagai bagian dari kita cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next slide. Ya, 4 pilar saya kira it's okay. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi ini saya bukan menggurui, tapi mengingatkan kita semua. Orang sering mempertentangkan antara dasar negara dengan doktrin menggunakan baju keagamaan, doktrin dengan menyalahgunakan pemaknaan kaitannya dengan keagamaan. Padahal menurut penggalinya Pancasila, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini mengatakan bahwa Pancasila itu juga digali bersumber dari nilai-nilai agama. Artinya memang tidak ada pertentangan antara Pancasila dan agama. Tapi ternyata orang memang paling mudah kalau disebut kaitannya dengan agama, kaitannya dengan suku. Next. Nah, kita lanjutkan